Setelah menggelar acara 100 hari peringatan meninggalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, keluarga almarhum kembali ke lokasi syuting. Kali ini, Umi Tatu beserta keluarga melakoni peran dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah. Bagi Umi Tatu, sinetron tersebut menjadi wadah baginya untuk berdakwah. Sementara bagi Ustadz Azwan, kakak almarhum, walau sempat gugup, tapi lama-kelamaan ia juga ketagihan berperan dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah yang tayang setiap harinya pada pukul 9 malam di SCTV. Minder banget gitu loh berhadapan dengan beliau ini, masya Allah ya. Akhirnya saya bisa belajar di sini pelan-pelan. Kami merasa senang, gembira dan bersyukur kepada Allah. Amin. Jadi dengan adanya kami ikut sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah itu, kayaknya kami mantap untuk berdakwah di dalam sinetron ini. Saksikanlah Emak Ijah Kepengen ke Mekah setiap malam jam 9 di SCTV untuk semua all allemaal Syekh Belanda KT. Oke. Bye. Sama halnya dengan Umi Tatu, sepeninggal almarhum Uje harus bisa bangkit dari kesedihan, Kiki Amalia pun pernah merasakan bagaimana harus dapat bangkit dari keterpurukan saat rumah tangganya kandas dengan kiper handal Marcus Horizon. Bahkan mantan suaminya pun tak mengakui anak yang sempat dikandung Kiki. Berkaca dari hal tersebut, Kiki Amalia pun tumbuh keinginan untuk membantu para wanita yang pernah mengalami hal serupa maupun tindak kekerasan terhadap wanita. Mendengar kisah yang dijalani seorang wanita bernama Anissa yang mendapatkan pengalaman pahit membuat Kiki terpanggil untuk mengunjunginya dan memberi dukungan semangat. Ketika Anissa bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman seorang pejabat daerah, ia hamil tanpa seorang pun yang mau bertanggung jawab. Setelah kejadian tersebut, Anissa mengalami gangguan mental dan tak dapat bertemu anaknya lantaran diasuh orang lain. Pemirsa, sekarang saya udah sampai di atas perahu. Kita mau ngobrol-ngobrol aja biar lebih santai ngobrolnya sama Mbak Anissa. Ini di tengah-tengah Sungai Musi nih. Mbak Anissa, apa kabar? Piye kabare? Sehat. Saya sempat dengar di berbagai media bahwa kabar Mbak Anissa ini mengalami kehidupan yang sangat-sangat pahit beberapa tahun lalu. Dan itu membuat saya tergerak hati saya untuk datang ke Palembang untuk menemui Mbak Anissa. Berapa tahun yang lalu, sekitar kurang lebih antara tahun 2003 sampai tahun 2004, Mbak Anissa pernah bekerja di rumah salah seorang pejabat. Mbak Anissa setelah pulang dari kerja di situ, memperoleh anak. Istilahnya itu hamil di luar nikah. Kita juga tidak menuduh, kita masih praduga tak bersalah. Saya rasa Mbak Anissa nggak perlu kecil hati. Mbak Anissa harus kuat. Mbak Anissa harus, ini kehidupan Mbak Anissa masih panjang. Berbagi terhadap sesama bisa dilakukan dengan banyak cara. Seperti halnya SCTV yang terus mewujudkan bentuk kepedulian terhadap masyarakat lewat Pundi Amal SCTV. Tapi di Kota Kembang, Bandung, ada yang berbeda dari Pundi Amal sebelumnya. Acara yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nafsiah Emboy tersebut untuk pertama kalinya, Pundi Amal SCTV mengadakan penyuluhan narkoba di Universitas Advent Indonesia Bandung. Adik-adik yang udah terima senyum ya. Nah, pemirsa, sekarang saya sedang ada di rumah sehat bersama dengan Ibu Putri. Luar biasa, Ibu sempat menyempatkan diri di sini. Apa kabar Ibu? Baik.
Rencana dan cita-cita adalah bagian dari keinginan manusia yang tidak selalu bisa terwujud. Sebab keniscayaan dan kepastian hanyalah milik Tuhan. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, jangan lupa untuk saksikan Was-Was dari hari Senin sampai dengan Kamis pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Sehari berselang setelah Zaskia Gotik dan sang calon suami Vicky Prasetyo menggelar acara lamaran secara mewah, kabar tak sedap langsung singgah merusak ketenangan mereka. Tidak tanggung-tanggung, tudingan bahwa Vicky diduga telah melakukan penipuan terhadap sejumlah wanita kini telah menyebar luas di dunia maya. Hal ini terjadi karena adanya pesan berantai yang dikirim secara broadcast.